Ini merupakan bangunan pertama di India yang menerapkan prinsip arsitektur Islam dalam konstruksi dan ornamennya. Hai kids, ada yang pernah pergi liburan ke Delhi, India? Pada kota ini terdapat salah satu ikon wisata yang terkenal ke seluruh dunia loh. Ikon wisata ini bernama The Iron of Delhi alias Pilar Besi Delhi. Pilar ini berdiri kokoh pada halaman Masjid Quwatul Delhi, India. Tempat ini cukup terkenal karena teka-tekinya yang belum terpecahkan sampai sekarang. Pilar ini cukup membuat banyak peneliti bingung karena 99%-nya terbuat dari besi dengan kualitas terbaik. Hari ini kita cari tahu misteri dari The Iron of Delhi alias Pilar Besi Delhi yuk! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. The Iron of Delhi. Enggak jauh dari Masjid Quwatul Islam, terdapat Alai Darwaza sebagai pintu utama pada sisi selatan masjid. Gerbang ini dibangun oleh Alauddin Khilji pada tahun 1311 dan menjadi struktur paling penting dalam bentuk desain bangunan di Delhi. Gerbang ini mempunyai batu pasir merah dan marmer putih. Pahatan Khatnaks, layar batu berkisi menunjukkan keahlian luar biasa dari para pengrajin Turki yang mengerjakannya. Ini merupakan bangunan pertama di India yang menerapkan prinsip arsitektur Islam dalam konstruksi dan ornamennya. Tak jauh dari sana ada sebuah pilar hitam kecil menancap pada tanah. Pilar ini dipercaya dibangun oleh Chandra Gupta II Vikramaditya dengan tinggi 7,21 meter ke atas dan 1,12 meter ke bawah untuk menjaga keseimbangan besi dengan berat 6 ton. Uniknya, pilar ini sudah berada lama, bahkan sebelum kutub Minar dibangun. Pilar kuno ini terbuat dengan 98% besi tempahan dan sudah bertahan lebih dari 1.600 tahun. Berbeda dengan artefak besi lainnya yang dibuat menggunakan cetakan, pilar ini dibuat dengan ditempa menggunakan palu. Hal ini terlihat dari tanda-tanda bekas tempaan pada permukaannya. Tentu saja pilar ini menjadi pilar yang dijadikan objek penelitian oleh para ilmuwan pada seluruh dunia. Para ilmuwan terheran-heran, bagaimana orang zaman kuno membuat struktur pilar seperti ini dan peralatan apa yang digunakan. Seorang arkeolog Inggris bernama James Prinsep berhasil memecahkan inskripsi yang ditemukan pada pilar ini. Ia mempublikasikan terjemahannya pada Journal of Asiatic Society of Bengal. Dalam inskripsi itu dijelaskan bahwa pilar ini merupakan penghormatan kepada Dewa Wisnu. Selain itu, inskripsi ini juga menuliskan penghormatan kepada seorang penguasa bernama Chandra yang berhasil menaklukkan Vangas dan Vahlika. Para sejarawan menduga bahwa Chandra yang dimaksud merupakan Chandra Gupta II Vikramaditya 375-414 Masehi yang berasal dari dinasti Gupta. Jadi bisa diartikan bahwa pilar ini dibuat untuk menghormati Dewa Wisnu dan juga Raja Chandragupta. Selain sebagai bentuk penghormatan, para arkeolog juga menduga bahwa pilar ini digunakan sebagai alat astronomi pada masa purba. Hasil penelitian para ahli. Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan daya tahan besi disebabkan karena tingginya kandungan fosfor yang melindunginya dari efek kelembapan, iklim, dan perubahan cuaca. Soket pada ujung tiang memperlihatkan gambar seperti burung mitologi Garuda setelah dilakukan pemeriksaan arkeologi. Gambar Garuda lazim ditemukan pada pilar seperti itu pada masa lalu. Berdasarkan hasil penelitian para ahli, pilar ini awalnya enggak terletak di sana, melainkan dipindahkan dari tempat lain. Hal ini didukung bukti enggak adanya relik lain dari abad keempat yang bisa ditemukan di kompleks Kutub Minar. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pilar itu dibawa ke Delhi oleh Anangpal, Raja Tomar yang berjasa dalam membangun kota Delhi tahun 1020 Masehi. Dahulunya, sebelum pagar dibuat sebagai pembatas, beberapa turis sering memeluk tiang ini. Konon, jika saat memeluk kedua tangan tersentuh ujungnya, maka dianggap akan membawa keberuntungan. Nah, kids, itu dia misteri dari The Iron of Delhi
atau pilar besi dari Delhi yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!